Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini tetap di rumah masing-masing. Kita bersekutu bersama keluarga masing-masing. Walau kita tidak bertatap muka seperti biasanya, dalam doa kita tetap terikat dalam persekutuan kasih Tuhan. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga malam ini mengucapkan selamat beribadah dan bersyukur di rumah masing-masing. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Diaken Nyonya Febe Indora Pandeirot. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih, yang senantiasa memelihara hidup kami, yang turut bergumul bersama kami dalam berbagai dinamika hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tetap setia, walau kami sering tidak setia. Tuhan tetap baik, walau kami sering mengecewakan-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk tetap berproses dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Mampukan kami untuk melakukan kebaikan bagi semua orang di sekitar kami. Peliharalah hidup kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam, Ibu Bapak, anak-anak kekasih Tuhan Yesus. Shalom. Dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersekutu, untuk menyembah Tuhan, juga yang paling penting untuk saling mendoakan. Dan saat ini kita akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa
Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih memberi kami hidup dan kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan segala suka maupun dukanya. Olehnya kami perlu pimpinan Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami ke depan. Agar kami selalu diingatkan, kami ditegur untuk hidup lebih baik, lebih benar hari esok daripada hari ini, dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Kita akan membaca dari Amsal pasal 4, dari awal yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan 6. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita tadi membaca dari awal yaitu dari renungan pagi hari ini, dari ayat yang pertama sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 5-6, agar kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai konteks bacaan kita untuk malam hari ini. Mungkin juga beberapa di antara kita belum sempat membaca renungan pagi tadi, mungkin termasuk saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita menceritakan bagaimana Salomo berbicara dan menasehati anak-anaknya, di mana dalam didikannya kali ini, ia menekankan betapa penting hikmat dan pengertian itu. Menurut Salomo dalam Amsal, dengan memperoleh hikmat dan pengertian, maka mereka bisa hidup, pasal 4, mereka anak-anak akan dipelihara, pasal 6, akan ditinggikan dan menjadi terhormat, pasal 8, dan panjang umur, pasal 10 serta seterusnya. Salomo yang seorang raja di sini mendidik anak-anaknya bukan sebagai raja, tetapi sebagai seorang ayah. Ia ingin anak-anaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh ajarannya, supaya mereka benar-benar mengerti, mereka benar-benar paham. Hal ini ia lakukan karena Salomo ingat ketika ia masih tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, ia pun diajari oleh ayahnya, Raja Daud. Jadi Salomo melakukan hal yang sama, karena bagi Salomo, pengajaran yang diberikan oleh Daud ayahnya itu benar. Dan Salomo hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, yaitu dengan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 3. Ketika Salomo menjadi raja dalam usia muda, masih belasan tahun, tanpa pengalaman, dan Allah menawarkan apa yang mau ia minta, Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Hati yang dapat membedakan antara yang baik
dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Itulah hikmat, satu kemampuan alamiah untuk memahami sesuatu yang orang lain mungkin tidak dapat mengerti. Hikmat ilahi datang dari atas, dari Allah, karena Allah adalah sumber hikmat. Sedangkan pengetahuan, knowledge diperoleh dari banyak belajar dan mungkin memiliki banyak pengalaman hidup. Bapak Ibu, selama Salomo dididik sendiri oleh ayahnya, Raja Daud, untuk hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting dalam hidup. Kita bisa bayangkan seorang raja turun langsung mengajar anak-anaknya. Biasanya yang kita tahu di istana itu, mereka mendatangkan guru-guru handal, guru-guru yang terpilih dari berbagai daerah, bahkan kalau perlu dari luar negeri, untuk mengajar anak-anak mereka seperti bahasa, mengajar sejarah, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Daud sendiri untuk hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar, dia yang mengajar. Daud sendiri yang menjadi instruktur bagi anak-anaknya, dan itulah yang dicontoh oleh Salomo dan yang seharusnya dilakukan oleh setiap ayah. Tidak berarti bahwa ibu-ibu bukan instruktur yang baik, bukan. Malahan bisa dibilang ibu-ibu adalah instruktur yang pertama bagi seorang anak, di mana si ibu akan mengajar bagaimana anak itu mengucapkan kata yang pertama, anak itu berdoa, anak itu cara makan, cara minum, buang air, pakai baju, dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting. Tapi untuk seorang ayah lebih melihat jauh ke depan, memikirkan bagaimana kalau anaknya akan terjun langsung dalam hidup ini, hidup yang sesungguhnya seorang diri harus mandiri, tanpa pendampingan, menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter, menghadapi pilihan-pilihan yang ditawarkan kepadanya, di mana si anak harus memutuskan sendiri yang benar dan yang salah. Ini adalah tanggung jawab orang tua, terlebih ayah. Kita tahu bagaimana Daud masa lalunya bersama Batsheba, karena perbuatan mereka tidak berkenan kepada Tuhan, maka mereka harus kehilangan anak yang pertama. Mungkin ini merupakan sesuatu yang traumatis bagi Daud, sehingga ia tidak mau anak-anaknya melakukan hal bodoh seperti itu. Dan ajaran Daud ini benar-benar masuk dalam hati Salomo, sehingga ia pun mendidik anak-anaknya untuk tetap berpegang pada perkataan-perkataan dan petunjuk-petunjuknya, agar mereka senantiasa memelihara hikmat, menjaganya, dan sungguh-sungguh mencari. Itulah kira-kira gambaran cerita yang kita baca dari ayat-ayat tadi dalam pasal 4. Nah, bagaimana dengan keadaan saat ini Bapak Ibu? Bukan suatu kebetulan kalau di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian orang tua diharuskan bekerja dari rumah, work from home. Begitu juga dengan sekolah bagi anak-anak yang juga masih harus dari rumah secara daring maksud saya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita sadar penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi ada suatu alasan, tidak ada yang kebetulan. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan adanya work from home, semakin banyak waktu dan kebersamaan antara orang tua dengan anak-anak. Saatnya kita kembali kepada firman Tuhan, khususnya sebagai seorang tua, di mana peran ayah memberikan perintah-perintah dan peraturan-peraturan kepada anak, sedangkan peran ibu akan memberikan pengajaran. Dan semakin awal kita memulainya, hal ini akan semakin baik. Kita perlu sediakan waktu khusus bagi orang tua
terutama ayah, untuk mengajar anak-anaknya nilai-nilai moral, aturan-aturan di dalam rumah maupun di luar rumah, yang benar dan yang salah. Dan mengapa? Dengan alasan kita harus berikan. Bukan karena pokoknya Papa bilang begitu. Kita hargai juga perasaan dan pendapat mereka, anak-anak kita, sehingga mungkin ada dialog dan itu akan sangat indah, bukan? Terutama kita harus memberi contoh, kita hidupi apa yang kita ajarkan dalam keseharian kita. Yakinlah, apapun yang kita nasihatkan Bapak Ibu, yang bersumber dari firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Meskipun kelihatannya anak-anak kita cuek, anak-anak kita malas mendengarnya, bahkan mereka kelihatan cepat-cepat mau mengakhiri percakapan ini. Tapi pasti ada 1-2 nasihat kita yang meresap dan mereka akan ingat seumur hidup mereka. Bapak Ibu, saya ingat waktu masih remaja, kalau saya dan teman-teman pergi nonton atau ke undangan ke ulang tahun, maka yang membantu saya adalah ibu saya untuk misalnya memilihkan baju yang pantas, yang cocok dengan acara. Kemudian ibu saya mengajarkan berjalan harus tegap, duduk harus tegap, kaki tidak boleh terbuka, tidak boleh selonjoran, apalagi untuk anak perempuan, makan tidak boleh bunyi dan lain sebagainya. Tapi setelah pesta hampir usai dan waktunya pulang, tapi teman-teman masih saja mau tinggal dan pesta kelihatannya masih ramai, dan saya sudah ingin pulang tapi tidak bisa pulang sendiri karena peraturan di dalam rumah saya, siapa yang menjemput maka dia harus mengantar pulang. Jadi saya harus tunggu. Tapi ada kegelisahan dalam hati saya, ada perasaan takut. Dan yang terbayang di saya adalah wajah dari ayah saya, bukan ibu saya. Itu adalah bagian dari nasihat-nasihat yang meresap di dalam seorang anak. Dan mengakui bahwa apa yang dinasihatkan oleh ayahnya adalah benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah peraturan yang disampaikan oleh seorang ayah maupun ibu dengan cara yang benar, dalam suasana yang nyaman dan waktu yang tepat, itulah yang menjadi berkesan dan masuk di dalam setiap hati anak-anak kita. Bapak Ibu, kita lihat kembali bacaan kita malam ini, apa yang dikatakan Salomo. Dalam ayat 5, Amsal berkata, "Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku." Ini merupakan perintah. Jangan itu adalah peringatan, perintah. Sedangkan dalam ayat 6 juga dikatakan, janganlah meninggalkan hikmat. Engkau akan dipelihara, kasihilah dia, engkau akan dijaga, dan seterusnya. Hikmat dihadirkan sebagai pribadi yang hidup. Sesungguhnya Bapak Ibu, Amsal sedang mengarahkan kita kepada Allah sang sumber hikmat. Dengan mendapatkan, dengan tidak meninggalkan dan mengasihi hikmat adalah sama dengan kita setia dan mengasihi Allah. Maka Allah pun akan setia memelihara dan menjaga hidup orang yang berpegang padanya. Apakah Salomo orang yang paling berhikmat itu yang menurut Tuhan, sebelum dia dan sesudah dia tidak ada yang akan sama dengan Salomo dalam berhikmat? Apakah ia pernah gagal? Apakah ia pernah jatuh? Ya, kita ingat akhir hidupnya yang sangat menyedihkan. Salomo terpengaruh oleh kenikmatan dunia sehingga ia melupakan Tuhan. Salomo menyembah Allah-Allah dari istri-istri dan selir-selirnya. Ia meninggalkan Allah sumber hikmat. Adalah tugas kita orang tua untuk mempersiapkan dan memberikan bekal rohani kepada anak-anak kita, juga menguatkan dan memperdalam keyakinan mereka
agar jangan pernah meninggalkan Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Sebaliknya anak-anak, dengar dan patuhi peraturan, peringatan, dan pengajaran orang tua. Kejarlah ilmu setinggi-tingginya, bergaul seluas-luasnya, tapi baca, renungkan, dan lakukan juga firman Tuhan. Karena pengertian dan pengetahuan bukan hanya kita bisa dapat dari textbooks, dari Google, dan dari lain-lainnya, tapi yang terutama adalah takut akan Tuhan, karena itu permulaan hikmat. Sedangkan orang bodoh, mereka akan menghina hikmat dan didikan. Kiranya hikmat selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini, mengajarkan kami untuk senantiasa mencari hadirat-Mu, mengalami Engkau dalam hidup kami, supaya oleh hikmat ilahi kami terpelihara, berjalan bersama Engkau menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, karena perubahan-perubahan yang drastis yang kadang kami tidak siap. Biarlah hikmat-Mu memampukan kami menjadi bijaksana, menjadi arif dalam mengambil keputusan dan langkah yang tepat, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di surga, dalam ibadah rumah tangga kelima sektor dari gereja kami malam hari ini, meskipun secara fisik kami berjauhan, kami percaya Engkau sungguh hadir bersama-sama kami. Untuk itu, kami sehati menaikkan syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat. Setiap hamba Tuhan di Sinode GPIB, Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat, dengan kesehatan dan sukacita dalam pelayanan, dengan kondisi yang tidak biasa. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Sion, Surabaya. Bapa, saat yang tepat dalam kondisi pandemik saat ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyatakan pelayanan dan kesaksian kami, dimulai dengan orang-orang terdekat yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit, mereka yang putus asa. Mampukan kami untuk saling mendoakan, untuk saling menolong, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan buka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati setiap mereka yang membuka usaha untuk menopang kebutuhan keluarga. Bapa di surga, berkati ketua majelis kami, Pendeta Yance Wairisal dalam tugas panggilannya, berkati juga keluarga dalam aktivitas masing-masing dan terutama dalam mendampingi dan menopang pelayanan Bapak Pendeta kami. Kami juga mendoakan majelis jemaat, pelkat-pelkat, panitia dan komisi-komisi dalam program kerja yang harus terus berjalan di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa ini. Beri kami hati yang taat dan setia untuk tetap komit melakukan tugas pelayanan kami, membangun jemaat untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapa berkati jemaat kami, mereka yang telah lanjut usia, agar tetap sehat dan merasakan sukacita dan damai di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak-anak dan cucu-cucu dalam studi, dalam pergaulan, dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati dan lindungi dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Lohana Pesi dan Ibu, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Teleo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyo Syurmans, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela Apitulei, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Yulu, Bapak Arsyid S., Ibu Farida Apitulei, Ibu M. Simanjuntak, Ibu Pauline Pandeirot Saerang, Bapak Christian Baitano, Bapak Robin Jawa, dan Ibu Yvonne Samola Senduk. Tuhan lawati dan jamah mereka supaya dalam kondisi sakit, mereka tetap bersukacita dan tetap berpengharapan karena merasakan kehadiran Allah yang peduli. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran serta fisik yang kuat. Tuhan kiranya mencukupkan segala yang dibutuhkan, termasuk dana, obat-obatan untuk proses kesembuhan. Bapa, dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga, Bapa dan Ibu Weli Condro beserta anak Angelina, Bapa dan Ibu Tistan Anugrah Patriawan, Bapa dan Ibu Tony Handoko beserta anak Jaslin, Bapak dan Ibu Christian Baitanu dan anak Rangga, keluarga Ibu Sri Martini Sunarmo. Engkau yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga sebagai orang tua maupun anak-anak dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikan jalan keluar dan solusi bila dalam pergumulan dan masalah. Dan Tuhan juga sempurnakan setiap mereka yang dalam sukacita. Mereka yang berulang tahun dalam seminggu ke depan, Tuhan kiranya memberkati sukacita mereka dan ungkapan syukur yang dinaikkan. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat, khususnya Presiden kami Joko Widodo sampai pemerintahan yang di pelosok-pelosok. Tuhan berikan hikmat kearifan dalam membawa bangsa kami pada kesejahteraan yang merata dan rasa aman bagi seluruh rakyat. Kami berdoa juga bagi mereka Tuhan yang terlibat dalam penanganan memutus penyebaran virus corona. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan berikan senantiasa mereka sukacita dalam melayani, karena Tuhan, kami sangat membutuhkan mereka. Khususnya mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan senantiasa berikan kepada kami satu keyakinan, berpengharapan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Karena Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan selamanya anak-anak-Mu menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah kiranya doa permohonan ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang, ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah, dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang, ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah, dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengakui bahwa semua harta kekayaan adalah pemberian-Mu semata-mata. Tubuh, roh, dan jiwa kami, Engkaulah yang memberikannya. Oleh karena itu, kami memuliakan nama-Mu melalui korban persembahan ini. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Betapa kasih hikmatnya, kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserah di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.